Apalagi aku loh, Mbak. Aku nggak nyangka kalau selama ini Mbak Arini itu sama kita itu satu bapak tapi beda ibu. Enak banget, Mas. Tau gak sih, dipijitin kayak gini aku jadi inget waktu kita dipijit di Eden Hill Hotel. Itu enak banget pijitannya. Tapi karena kebaikannya Bu Mita ya kita bisa dapet service hotel semewah itu, Mas. Wah, baik banget ya Bu Mita. Sepertinya Arini rindu sama Bu Mita. Karena setiap kata yang keluar dari mulutnya pasti berhubungan dengan Bu Mita. Sen, kamu nggak aku bikinin susu hangat supaya kamu tidurnya makin enak? Boleh, Mas. Yaudah, aku bikinin dulu ya. Oke, thank you. Siapa sih nelfon malam-malam? Halo? Selamat malam Mbak Arini. Ini saya Dirja, asistennya Ibu Mita. Oh, Pak Dirja, saya kira siapa? Ya maaf ya Mbak, kalau saya mengganggu waktu istirahatnya. Oh, enggak kok, nggak apa-apa. Saya juga belum tidur. Ada apa ya, Pak? Begini Mbak, kira-kira besok Mbak Arini ada kesibukan nggak ya? Oh, enggak sih, enggak ada. Kenapa ya? Saya mau bertemu dengan Mbak Arini sebentar saja. Bisakah Mbak? Oh, kalau boleh tahu ya Pak Dirja, untuk apa ya? Ada hal penting yang perlu saya sampaikan ke Mbak Arini. Kalau tidak keberatan, mungkin besok kita bisa bertemu di restoran Langit Teduh jam 10 pagi. Bagaimana? Bisa Mbak? Aduh, gimana ya? Bapak udah wanti-wanti aku buat jaga jarak sama Bu Mita dan keluarganya. Tapi kalau aku tolak permintaan Pak Dirja, ya nggak enak juga. Apalagi selama ini Bu Mita udah baik banget sama aku. Halo? Halo Mbak Arini masih di situ? Iya, saya masih di sini Pak. Jadi bagaimana? Apakah bisa? Ya udah, oke, bisa. Sampai ketemu besok ya Pak. Terima kasih. Kalau begitu, besok kita bertemu di restoran Langit Teduh jam 10 ya Mbak ya. Oke Pak. Baik, selamat malam Mbak Arini. Malam. Nggak apa-apa lah aku jawab bisa. Lagian yang mau aku temuin kan cuma Pak Dirja, bukan Bu Mita. Jadi seharusnya Bapak nggak marah. Dan siapa tahu lewat Pak Dirja, aku bisa jelasin situasi aku. Biar Bu Mita nggak salah paham dengan sikap aku. Sen, ini susunya. Makasih, Mas. Mas, aku tadi dihubungin sama Pak Dirja. Oh ya? Terus dia ngajakin aku ketemu besok di restoran Langit Teduh. Kayaknya Pak Dirja menghubungi Arini karena disuruh sama Bu Mita. Karena Arini menolak telepon dari Bu Mita. Aku khawatir banget kalau Arini berurusan lagi dengan Bu Mita. Bisa aja kan, Bu Mita menceritakan soal kejadian di masa lalu ke Arini. Kalau itu terjadi, Arini pasti sangat shock dan stres. Dan pastinya akan memancing kemarahan Bapak. Gimana, boleh nggak aku ketemu sama Pak Dirja besok, Mas? Sayang, kamu ingat kan? Bapak nggak mau kamu ketemuan sama Bu Mita. Iya, aku tahu. Tapi kan ini aku ketemunya sama Pak Dirja, nggak sama Bu Mita. Tapi kalau misalnya dia datang nggak sendiri gimana? Kalau ternyata ada Bu Mita, Bapak pasti marah banget. Apalagi Bara dan Nadia. Kalau sampai mereka tahu kamu ketemu sama Bu Mita lagi, mereka pasti akan mengincar kamu. Sayang, coba kamu pikirin perasaan Bapak kamu. Kalau sampai Nadia dan Bara itu merendahkan kamu, dia pasti akan sakit hati. Gini loh sayang,
boleh nggak kalau untuk sementara ini kita coba untuk menghindari konflik atau masalah yang mungkin bisa mempengaruhi kamu dan baby pun. Takutnya kamu jadi stres. Ya sayang, ini demi kamu dan juga demi baby pun. Boleh kan? Ya udah, oke, aku batalin ketemuannya sama Pak Dirja besok ya. Makasih buat pengertiannya ya. Iya, Mas. Ya udah, aku chat Pak Dirja dulu ya. Oke, dia terus. Pak Dirja, saya mau minta maaf. Ternyata besok saya nggak bisa ketemu sama Pak Dirja. Oke. Dah. Ya udah, sekarang kita istirahat ya. Pak Dirja, saya mau minta maaf. Ternyata besok saya nggak bisa ketemu sama Pak Dirja. Aduh, kenapa lagi nih Mbak Arini tiba-tiba batalin? Apa dia ada urusan lain atau dia berubah pikiran? Duh, gimana lagi nih caranya buat temuin Mbak Arini? Buat ngebahas penyakit ibu. Sekaligus ngasih tahu dia kalau dia cuma satu-satunya orang yang bisa nolong Ibu Mita. Mbak Iva, Ya, aku minta tolong ya, tolong diberesin semua. Terus sama sekalian tolong bantuin Mas Jaka ya. Ji Mbak. Oke, makasih. Sama. Ini Mbak Iva. Yang tolong angkatin ini ya Mbak Iva ya? Bisa? Bisa. Masih banyak ya Mbak Iva? Sama. Ya. Mas bantuin. Yes. Iya. Bisa. Mas, aku mau ini ya ke meja kasir dulu. Soalnya aku lupa belum hitung pendapatan hari ini. Oke. Mas mau bantuin? Ah, gak usah Mas, ini aja nanti tolong diberesin piringnya sama meja sama kursinya nanti tolong diberesin juga ya. Oke. Oke. Oh iya, Jam. Kamu seharian sendirian di sini? Bapak sama Ibu kemana? Bapak sama Ibu udah bisa kesini Mas. Tadi siang aku duluan karena harus ngurusin buat makan siang. Terus aku kira Bapak sama Ibu bakal nyusul. Ternyata udah nyusul. Terus Ibu ngechat aku, katanya mereka harus ngurusin Mbak Rini masuk rumah sakit pas baby moon kemarin yang di Pelabuhan Ratu itu. Oh iya. Ya mudah-mudahan Mbak Rini dan bayinya baik-baik aja, ya. Oke Mas, amin. Amin. Ya udah, Mas masuk dulu, ya. Ya, oke Mas. Maafin lagi. Makasih ya Bentar ya. Mas. Ya, sama-sama. Bentar ya. Ya. Oke. Udah saya bayar pakai aplikasi ya Mas. Ya, sudah. Makasih. Mbak Ajeng. Mbak. Loh. Wit, kamu ngapain kesini malam-malam? Dari kantor kamu? Enggak, Mbak. Tadi aku udah pulang ke rumah. Lah terus ngapain balik ke sini? Malah kelayapan malam-malam. Mbak, ada yang harus tak obrolin sama Mbak. Tapi berdua aja ya. Penting banget soalnya. Mas Jaka? Gak usah. Soalnya ini rahasia banget. Jadi berdua aja ya. Rahasia apa toh, Wit? Nanti tak kasih tahu. Ya. Ada apa sih? Jadi, Barin itu bukan anak kandungnya ibu. Kamu beneran gak salah dengar, Towit? Sumpah loh, Mbak. Masa aku salah denger sih? Aku tuh denger sendiri loh, Mbak. Terus bapak sama ibu itu lagi berantem. Gara-gara ibu tuh pengen tetap mempertahankan surat keterangan lahirnya Mbak Arini. Ya, jikalau suatu saat nanti Mbak Arini itu tahu gitu siapa ibu kandungnya. Ya Allah. Aku beneran gak nyangka loh, Wit. Ya apalagi aku loh, Mbak. Aku gak nyangka kalau selama ini Mbak Arini itu sama kita itu satu bapak tapi beda ibu.
Tapi Mbak Rini udah tahu belum soal ini? Kalau aku lihat dari berantemnya bapak sama ibu, kayak Mbak Rini belum tahu ya Mbak. Soalnya mereka itu masih berdebat tentang surat keterangan lahirnya Mbak Rini. Ya tapi kalau menurut aku ya, Mbak Rini jangan sampai tahu. Kasihan dia pasti sedih banget. Loh, ya nggak adil loh Mbak buat Mbak Rini. Nih ya Mbak, bayangin kalau kita jadi Mbak Rini, kita tuh berhak tahu loh siapa ibu kandung kita. Yang ada nanti Mbak Rini malah makin sedih kalau dia nggak tahu fakta ini. Ya toh?